teman-teman, senang sekali di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi keliling dan luas dari segi 4. Sebelumnya masih ingat apa itu segi 4? Nah, segi 4 itu merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi dan juga 4 sudut. Secara umum, segi 4 itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada persegi, lalu persegi panjang. Yang ketiga jajar genjang. Yang keempat trapezium. Yang kelima belah ketupat. Dan yang keenam yaitu layang-layang. Di kesempatan kali ini yang kita bahas yaitu aplikasi mengenai keliling dan juga luas dari persegi dan juga persegi panjang. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas sedikit mengenai persegi dan juga persegi panjang. Pertama untuk persegi terlebih dahulu. Di sini saya memiliki persegi A, B, C, D. Bisa dilihat ya persegi ya. Yang pertama dari jumlah sisinya. Jumlah sisinya ada 4. Kalau kita lihat persegi itu memiliki panjang sisi yang sama panjang. Jadi sisi AD, sisi DC, sisi CB, dan sisi BA yaitu sama panjang. Jadi keempat sisinya saling sama panjang ya. Dan juga sejajar. Oke, itu sisinya. Selanjutnya dari sudutnya. Kita lihat sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kita lihat ya. Coba kita lipat. Ternyata sama besar. Yang ini juga kita lipat. Sama besar ya. Jadi kita simpulkan bahwa sudut pada persegi memiliki jumlah besar sudut yang sama besar. Yaitu sudut apa nih? Sudut siku-siku. Berapa besar sudut siku-siku? 90 derajat. Oke, sudutnya sudah. Selanjutnya dari diagonal. Kita lihat, diagonal AC dan diagonal BD saling memotong di satu titik yang bernama titik O, ya. Dan diagonal AC dan BD itu membagi dua bagian yang sama besar. Bisa dipahami untuk persegi? Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam persegi panjang. Di sini saya memiliki persegi panjang EFGH. Pertama-tama kita lihat dari sisinya terlebih dahulu ya. Terdapat 4 sisi. Kita lihat sisi yang sejajar yang EH dan FG. EH dan FG kita lipat. Sisi yang sejajarnya ternyata panjangnya sama. Kita lihat sisi yang sejajar di bagian atas dan bawah. Sisi EF dan HG kita lipat lagi. Ternyata panjangnya juga sama. Jadi dapat disimpulkan sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Oke, itu untuk sisinya. Sekarang sudutnya. Kita lihat kembali. Persegi panjang EFGH memiliki 4 sudut yaitu E, F, G, H. Ya, sudut apakah ini? Sama seperti persegi, yaitu sudut siku-siku. Berapa jumlah sudut siku-siku? 90 derajat. Jadi keempat sudut yang terdapat pada persegi panjang yaitu sama besarnya, sama dengan 90 derajat atau sudut siku-siku. Oke, sekarang kita lihat diagonalnya. Sama seperti persegi, ternyata diagonalnya memotong di satu titik yang bernama titik O. Tapi kita lipat. Nah, kalau untuk persegi panjang tidak membagi dua sama besar. Jadi dia hanya memotong di titik O, tetapi tidak membagi dua sama besar. Bisa? Langsung aja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu keliling segi 4. Keliling merupakan jumlah sisi pada bangun datar segi 4. Yang pertama yaitu keliling persegi. Diberikan sebuah persegi ABCD yang kita ketahui bahwa sifat persegi yaitu memiliki panjang sisi yang sama. Maka kelilingnya sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali sisi.
Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Terdapat sebuah persegi ABCD yang panjang sisinya 8 cm. Hitunglah keliling persegi di samping. Solusinya diketahui kan sisinya 8 cm, maka K sama dengan 4 dikali sisi atau 4 dikali 8 cm, yaitu keliling sama dengan 32 cm. Selanjutnya yaitu keliling persegi panjang. Diberikan sebuah persegi panjang ABCD dengan AB sebagai panjang dan BC-nya sebagai lebar. Maka kelilingnya sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Atau dapat kita singkat menjadi 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya memiliki persegi panjang ABCD. Soalnya yaitu jika panjang persegi panjang di samping adalah 10 meter dan lebarnya 7 meter, berapa keliling persegi panjang tersebut? Nah, solusinya diketahuinya tadi apa? Diketahuinya panjangnya sama dengan 10 meter dan lebarnya 7 meter. Maka kelilingnya sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Sama dengan 2 dikali 10 ditambah 2 dikali 7. Hasilnya 34 meter. Lanjut ya, kita ke luas segi 4. Luas segi 4 merupakan besar area atau wilayah daerah pada bangun datar segi 4. Selanjutnya kita masuk ke dalam luas persegi. Di sini saya punya persegi ABCD lagi dengan panjang sisi yang sama panjang. Ternyata di dalam persegi ABCD ini terdapat persegi-persegi kecil yang mengisi seluruh persegi ABCD tersebut. Maka untuk mencari berapakah banyak persegi yang ada dalam persegi ABCD dengan rumus sisi dikali sisi. Jadi luasnya dapat kita simpulkan sisi kuadrat. Oke, selanjutnya masuk ke contoh soal. Di sini diberikan persegi ABCD dengan panjang sisi 20 cm. Hitunglah luas persegi ABCD di samping. Solusinya, luas sama dengan sisi kuadrat. Maka luas sama dengan 20 kuadrat, jadi luasnya sama dengan 400 cm kuadrat. Kita lanjut ke luas persegi panjang. Di sini saya menghadirkan persegi panjang ABCD dengan AB sebagai panjang dan BC sebagai lebar, atau kita sebutnya sisi datarnya sebagai panjang dan sisi tegaknya sebagai lebar. Maka untuk mencari luas persegi panjang, kita dapatkan luas sama dengan panjang dikali lebar atau L sama dengan P dikali L gitu ya. Lanjut ke contoh soal. Sebuah persegi panjang JKLM memiliki panjang 12 cm dan lebarnya 10 cm. Hitunglah luas persegi panjang tersebut. Oke, solusinya rumusnya L sama dengan P dikali L sama dengan luasnya 12 dikali 10 atau 120 cm kuadrat. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai rumus-rumus dasar atau konsep dasar mengenai keliling dan juga luas dari persegi dan juga persegi panjang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi rumus-rumus yang tadi yang telah kita pelajari terhadap kehidupan sehari-hari. Yuk, simak lagi ya. Masuk ke soal pertama. Sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisinya 6 meter. Lantai tersebut akan dipasang ubin berbentuk persegi berukuran 30 cm dikali 30 cm. Tentukan banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutupi lantai. Solusinya bagaimana? Nah, di sini kan ada sebuah lantai nih, berbentuk persegi, panjang sisinya 6 cm. Lalu akan dipasang ubin berbentuk persegi juga, seperti gambar. Nah, seperti gini ya. Lalu caranya bagaimana? Karena di sini kita akan mencari jumlah ubin yang diperlukan, maka kita harus mencari terlebih dahulu yaitu luas lantai dan juga luas ubin. Luas lantainya 6 meter dikali 6 meter. Kita ubah dulu ya satuannya menjadi cm agar nanti membagi dengan luas ubinnya gampang. Jadi luas lantainya sama dengan 600 cm dikali 600 cm, yaitu 360.000 cm kuadrat. Setelah itu kita cari luas ubinnya.
Nah, ubinnya juga berbentuk persegi. Jadi, luas ubin sama dengan 30 cm dikali 30 cm, yaitu 900 cm kuadrat. Satuannya sudah sama-sama cm, langsung saja bisa kita bagi, yaitu luas lantai dibagi luas ubin sama dengan 360.000 cm kuadrat dibagi 900 cm kuadrat, yaitu 400 ubin. Jadi ubin yang dibutuhkan sebanyak 400. Mudah ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal 2 ya. Pak Rizky memiliki sebidang tanah seperti pada gambar di bawah ini. Jika ia akan mengecat seluruh pagar yang mengelilingi tanah tersebut, berapakah biaya yang dibutuhkan Pak Rizky? Jika biaya cat per 1 cm adalah Rp2.000. Ini gambarnya ya, terbentuk dari persegi panjang. Coba kita lihat, sisi manakah yang belum memiliki panjang? Sisi yang diberi tanda pink sama-sama berukuran 9 cm, yang hijau 5, dan yang merah berukuran 3 cm. Lalu sisi mana yang belum memiliki panjang sisi? Yaitu sisi yang berwarna ungu ya. Bagaimana cara mencari panjang sisinya? Di sini saya akan memberi tanda warna orange. Nah, warna orange ini kita kurangi dengan yang warna merah. Jadi 12 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 6 cm. Kita telah mempunyai panjang sisi yang ungu, dapat kita cari keliling tanah tersebut. Kita mulai dari sisi datar ya. 12 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 ditambah yang sisi tegak, ditambah 9 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 46 cm. Maka keliling tanah Pak Rizky yaitu 46 cm. Sekarang kita cari untuk biaya pengecatannya. Dengan cara keliling tanah kita kalikan dengan biaya per 1 cm yaitu Rp2.000 sama dengan Rp92.000. Selanjutnya soal ketiga. Halaman rumah Bu Septi berbentuk persegi panjang dengan luas 136 meter persegi. Jika panjangnya 17 meter, berapakah lebar taman Bu Septi? Bagaimana untuk solusinya? Kita tuliskan dahulu untuk diketahuinya. Luasnya sama dengan 136 meter, panjangnya 17 meter, dan yang ditanyakan yaitu lebar. Mudah ya ini ya. Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Ayo aljabarnya, kalau kita mencari lebar, maka sama dengan luas dibagi panjang. Luasnya 136 dibagi panjangnya 17. Jadi hasilnya sama dengan lebar sama dengan 8 meter. Kesimpulannya, lebar Taman Bu Septi adalah 8 meter. Soal keempat. Diberikan sebuah gambar gedung. Sebuah perusahaan ternama sedang merenovasi satu bagian pada gedungnya. Bagian yang direnovasi berbentuk persegi panjang berukuran 15 meter dikali 50 meter. Gedung tersebut akan dipasang kaca baru dengan ukuran 1 meter dikali 5 meter. Jika biaya kaca yaitu 100.000, berapakah biaya renovasi gedung tersebut? Solusinya, kita tuliskan dahulu apa yang diketahui dari soal, dan yang ditanyakannya yaitu biaya keseluruhan untuk renovasi. Langkah pertama, kita cari dahulu luas gedungnya, yaitu 13 meter dikali 50 meter sama dengan 650 meter persegi. Lalu kita cari luas kacanya, 5 meter dikali 1 meter sama dengan 5 meter persegi.
kita sudah memiliki luas gedung dan luas kaca. Maka kita cari berapakah kaca yang dibutuhkan dengan luas gedung 650 dan luas kacanya 5 meter. Banyak kaca yang diperlukan yaitu 650 dibagi 5 sama dengan 130 kaca. Ternyata kaca yang dibutuhkan adalah 130, maka biayanya yaitu banyak kaca dikali dengan harga kacanya. 130 dikali 100.000 sama dengan 13 juta. Jadi biaya keseluruhannya adalah 13 juta rupiah. Nah, bagaimana, mudah kan? Jangan lupa terus untuk latihan soal walaupun di rumah aja. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum.